Seperti yang terlihat di giat penyemprotan yang dilakukan di perumahan Sempusari Jember ini, PMI melakukan penyemprotan di seluruh rumah warga. Penyemprotan di kompleks perumahan ini juga didasari laporan warga, yang mana di wilayah tersebut terdapat beberapa warga yang terpapar COVID-19. Penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan oleh PMI Jember sesuai permintaan warga. Pertama adalah adanya permohonan warga di lingkungan komplek perumahan belakang Transmart ini, Jalan Mojopahit, karena di warga lingkungan sini berdasarkan surat itu ada masyarakat yang sudah terdampak COVID-19. Kalau melihat kami daripada pendataan tadi, ada sekitar kurang lebih 7 orang yang sudah terdampak di sini. Maka dari itu RW dengan jajaran masyarakat, karena keluhan warga termasuk RT Pak Andre, menanggapi keluhan masyarakat, maka mengirim suratlah kepada PMI untuk agar dilakukan penyemprotan di sekitar seluruh komplek daripada perumahan Mojopahit ini. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan seluruh wilayah perumahan Mojopahit, kita laksanakan untuk penyemprotan disinfektan. Yang hari ini juga nanti kita lanjutkan pada penyemprotan di beberapa wilayah lagi, ada 4 tempat yaitu Jember 1 TV, FTV, dan ada Kompas TV yang harus dilakukan penyemprotan, termasuk Sekretariat IJTI dan PWI. Penyemprotan kami sampai sekarang tidak akan pernah membatasi, sepanjang itu pertama adalah permintaan dari masyarakat, yang pertama, yang kedua sudah ada hasil asesmen masyarakat yang terdampak, maka PMI akan turut serta membantu pemerintah untuk bisa melakukan penyemprotan untuk menyelamatkan masyarakat dan memutus mata rantai COVID-19. Tak hanya lingkungan perumahan, PMI juga melakukan penyemprotan di sejumlah kantor dan perusahaan media yang ada di Jember sebagai langkah antisipasi klaster COVID-19 di lingkungan perkantoran. Saya terima kasih banyak kepada PMI Jember dalam penyemprotan kali ini atau hari ini oleh pihak PMI kepada PT Jember Vision, di kantor PT Jember Vision. Memang perlu perlu untuk selalu kita menjaga di dalam penyemprotan ini pun kita menjaga segala sesuatu yang saat ini mungkin ada yang jelas dari klaster-klaster baru dari kantor perkantoran ataupun yang juga dibawa keluarga. Makanya ini juga antisipasi kita di PT Jember Vision dalam hal mencegah ataupun dengan adanya pandemi saat ini kita mencegah khususnya di kantor PT Jember Vision. Terima kasih kepada PMI yang telah datang untuk melakukan penyemprotan di kantor PT Jember Vision pada hari ini. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Devi Wulandari, salah satu mahasiswa dari Fakultas Akuntansi Universitas Muhammadiyah asal Dusun Kerajaan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger, mulai mengembangkan usaha baru di rumahnya, yaitu memproduksi hijab dengan bahan kain ceruti baby doll. Usaha baru ini adalah usaha bersama dengan teman kuliahnya agar tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Ternyata bisnis ini cukup menjanjikan dan mulai menyerap tenaga kerja. Setiap hari Devi Wulandari bersama teman kerjanya bisa memproduksi 150 potong. Dan hijab hasil produksinya ini pun dijual dengan harga eceran Rp19.500 per biji. Sedangkan untuk harga grosir adalah Rp18.500 per potong dengan paket pembelian minimal 24 potong. Sementara ini pemasaran dilakukan melalui media online, sehingga permintaan tidak hanya dari Jember, melainkan juga dari luar daerah seperti Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Untuk proses pembuatan ini di sini kita memperkerjakan karyawan. Nah, di sini untuk pekerjaan karyawan ini kita lebih ke borongan. Jadi per hari itu kita usahakan nyampe 150 piece. Untuk harga hijab ini cuma 19.500, untuk harga grosirnya beli 24 piece itu harga 18.500 untuk memudahkan reseller kami menjual kembali. Sistem pemasarannya kita menggunakan Shopee, Instagram, Facebook, sama WhatsApp. Nah, di sini kita memakai iklan Shopee dengan cara memasarkannya itu dengan memberikan voucher, terus cashback, dan setelah itu kita memasarkan pakai Shopee Ads gitu.
Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang dialami oleh Sohifatul Hidayah, asal Dusun Kerajaan, Desa Balungkulon, Kecamatan Balung, Jember inilah. Dirinya mengaku selama pandemi COVID-19 sampai saat ini usaha rias pengantinnya tidak ada pemasukan. Lantaran pemerintah melarang masyarakat membuat acara hajatan pernikahan maupun khitanan. Sohifatul mengaku hampir seluruh perias pengantin di desa setempat mengalami nasib yang sama sejak masa pandemi COVID-19. Ya, pada pandemi ini ya tambah merosot banget. Ya sebelumnya ya saya agak menurun karena perias juga banyak, terus konsumennya berkurang. Ditambah pandemi ini semakin surut sudah untuk perias ya. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Termasuk juga ada yang saya pernah dengar. Dalam forum tersebut, Komisi C DPRD Jember sebenarnya ingin memastikan apakah perintah Kemendagri sudah dilaksanakan. Cross-check kepada YESI merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sesuai dengan perintah Mendagri dan Gubernur Jawa Timur. Sayangnya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air YESI menolak menunjukkan SK yang diminta dengan alasan SK tersebut merupakan dokumen rahasia bagi dirinya. Padahal, lanjut David, SK bukan termasuk dokumen rahasia. Urusan gaji dan sebagainya tidak akan mempersoalkan. Karena tidak kooperatif, dengan nada tinggi David mengusir Yesi keluar dari ruang rapat. Komisi C juga akan berkoordinasi dengan pimpinan Dewan untuk melaporkan perilaku Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Yesiana Arifah ke Inspektorat Jember dan Pemprov Jawa Timur. Ada sekian banyak pejabat yang tidak sesuai dengan SOTK dan itu tidak terima oleh Mendagri. Nah, kami ingin di dalam surat undangan kepada masing-masing OPD itu kita cantumkan untuk membawa SK. Dan itu merupakan hal yang wajar menurut saya, kami dalam rangka menerapkan fungsi pengawasan DPRD. Kalau kemudian apa-apa yang kita ketahui itu tidak sesuai dengan SK yang mereka pegang dan sebagainya, ini kan akan jadi sesuatu yang tertutup lah. Bahwa urusan SK dan sebagainya ini adalah urusan yang menurut saya tidak rahasia, tidak usah ditutup-tutupi. Ngapain juga ditutupi? Toh banyak orang tahu mereka-mereka adalah pejabat di Pemkab Jember. Kami hanya ingin memastikan kesesuaian SK dengan jabatan yang sedang mereka emban saat ini. Sementara Kepala DPU BMSDA Yesiana Arifah hingga berita ini ditayangkan belum berhasil dikonfirmasi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Perang banner dan spanduk paslon Bupati Jember bertebaran di sepanjang jalan nasional dan rumah-rumah warga. APK liar ini membuat Bawaslu Jember turun tangan untuk melakukan penertiban. Namun meski sudah ditertibkan, selalu muncul banner dan spanduk baru di tempat yang sama. Bawaslu Jember tentu sangat menyesalkan kejadian tersebut. APK yang diterbitkan yaitu APK yang dibuat secara mandiri tanpa dilaporkan ke KPU secara tertulis. Sebab sesuai aturan KPU terkait ukuran dan jumlah APK telah diatur dan disampaikan kepada tim kampanye. Jadi kan memang fasilitasi dari KPU masih belum turun ya, otomatis ya memang benar-benar akan kita tertibkan lagi gitu loh, ada beberapa yang baru setelah kita tertibkan muncul lagi baru. Ya memang sudah menjadi tupoksi dari kita ya bersama dengan Satpol PP untuk menertibkan itu. Sampai saat ini udah ada terinventarisasi berapa Mas untuk APK yang sudah ditertibkan? Ini nanti langsung ke BND aja ya, divisi BP, karena kan ini tupoksinya divisi BP sebenarnya. Tetapi sesuai dengan PKPU 13 apabila terjadi pelanggaran itu kan harus disurati terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya tidak diindahkan baru surat teguran dulu, kalau misalnya tidak diindahkan baru kita eksekusi. Tim kampanye paslon Bupati Jember tidak sabar menunggu APK resmi yang akan dibagikan KPU Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.
Aksi ribuan mahasiswa dan pelajar STM di Jember ini sempat memanas lantaran demonstran melempari gedung DPRD dengan batu sehingga mengakibatkan sejumlah kaca gedung Dewan pecah. Menurut koordinator aksi Andi Saputra, aliansi ini tergabung dari berbagai elemen organisasi yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR Republik Indonesia. Demonstran menilai dalam butir-butir undang-undang tersebut banyak sekali permasalahan yang berdampak buruk bagi masyarakat, serta akan membuka peluang bagi korporasi asing yang lebih luas dan menyengsarakan rakyat kecil. Oleh sebab itu, ribuan mahasiswa dan pelajar STM ini menolak Undang-Undang Cipta Kerja, serta memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR RI, sebab pembahasan undang-undang terkesan sepihak dan ditutup-tutupi. Mahasiswa meyakini undang-undang tersebut sengaja dikebut di tengah pandemi COVID-19 agar berjalan mulus. Demonstran mendesak DPRD Jember untuk segera berangkat langsung ke Jakarta dengan membawa aspirasi masyarakat Jember. Poin-poin yang kemudian bermasalah di situ dan tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu kita turun dan berharap bisa bisa mencabut Omnibus Law itu dan kemudian jelas apa yang dilakukan pemerintah dan DPR RI mulai dari RUU KPK sampai dengan hari ini Omnibus Law menunjukkan bahwa rakyat sudah tidak perlu lagi percaya kepada kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan DPR RI. Maka kami menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan pemerintah. Kenapa memilih teatrikal paripurna? Pertama, itu adalah bentuk antitesa ketika parlemen yang resmi negara DPR RI tidak bisa bersidang dengan benar, maka kita tunjukkan sidang yang benar dan pro kepada rakyat. Sementara itu, Ketua DPRD Jember Idkon Syauqi menyampaikan akan memenuhi semua permintaan dari demonstran, termasuk tuntutan untuk membawa aspirasi masyarakat Jember ke Jakarta. Aspirasi dari rakyat menolak, kita harus sampaikan bahwa rakyat menolak. Kalau hak menolaknya kita nggak punya, kan? Itu undang-undangnya DPR RI. Poin yang terpenting apa sebenarnya? Poin terpentingnya adalah agar supaya dalam proses pengesahan, proses pembahasan undang-undang sekrusial Omnibus Law agar DPRD provinsi maupun kabupaten kota minimal lah ada sosialisasi kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti dinamikanya tidak hanya dari media, tapi kita juga tahu substansinya seperti apa. Memang tidak ada ratusan undang-undang kan tiap tahun dibahas, tidak mungkin kita minta supaya ada sosialisasi terhadap semua. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah didemo oleh ribuan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi, gedung DPRD Jember kembali diunjuk rasa oleh ribuan massa dari sejumlah elemen buruh, Sarbu Musi, Rumah Aspirasi Jember, dan berbagai elemen lain yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa. Mereka menuju gedung Dewan dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa bendera dan poster bernada tuntutan. Dalam orasinya di depan gedung DPRD Jember, kaum buruh ini menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 karena dinilai sangat merugikan para pekerja. Korlap Aksi Ahmad Faruk mengatakan aksi ini sama dengan yang dilakukan oleh ribuan massa Jember kemarin, yaitu menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan korporasi. Ia menuntut kepada DPRD dan Pemkab Jember untuk berkirim surat kepada DPR RI atau pemerintah pusat terkait aspirasi masyarakat Jember. Apabila tetap dibiarkan, maka undang-undang yang kontroversi tersebut dinilai akan terus menimbulkan kegaduhan nasional hingga menyebabkan kerusuhan. Kami, Sarbi Musi, Raja, Rumah Aspirasi Jember, LBH Peta, dan beberapa elemen lainnya yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa, kita menyuarakan aspirasi rakyat dan buruh di Jember, khususnya tentang pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan oleh pemerintah dan DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020. Saat ini kami menginginkan menekan
kepada para pihak untuk bisa membatalkan, mencabut dalam kurun waktu 30 hari ini dari tanggal 5 Oktober 2020 sehingga undang-undang yang penuh kontroversi ini betul-betul bisa dibatalkan, dicabut sesuai aspirasi buruh. Ini biar tidak apa yang kami khawatirkan ketika tetap Omnibus Law ini dibiarkan akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan nasional, akan menimbulkan kerusuhan-kerusuhan. Sementara anggota DPRD Jember Nur Hasan usai menemui massa mengatakan bahwa anggota DPRD Jember memang sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang kita disahkan malam, berarti siapa? Tidak salah kita ya, tidak salah kita. Ia akan segera berkirim surat melalui pimpinan DPRD dan fraksi agar segera menyampaikan ke DPR RI untuk membatalkan RUU tersebut. Karena undang-undang ini juga implementasi banyak merugikan semua sektor di kehidupan. Makanya kami secara tegas berada di belakang mereka, berada di depan mereka kalau perlu. Artinya DPRD juga menolak ini. Kalau secara kelembagaan kita tidak bisa memastikan. Kalau kami secara pribadi, secara personal kami cuma menolak Undang-Undang Omnibus Law. Kami menekan kepada pemerintah, presiden untuk mengeluarkan perpu untuk menghentikan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law ini. Langkah selanjutnya seperti apa? Kami akan mengawal 11 tuntutan dari para buruh untuk kita teruskan kepada DPR RI dan pemerintah pusat. Ini bagian upaya kita untuk memperjuangkan juga dari perjuangan dan buruh. Ya. Menuntut keadilan. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sertifikasi profesi bidang Microsoft dan kemampuan bahasa Inggris digelar di Aula Sutrisno Wijaya. Ratusan mahasiswa yang akan lulus ini dibekali sertifikasi profesi yang nanti bisa dimanfaatkan untuk melamar pekerjaan. Sertifikasi profesi ini sangat penting dimiliki oleh mahasiswa, utamanya yang akan lulus untuk mencari kerja kelak. Mengingat di era industri 4.0 seperti saat ini, tak hanya sertifikasi keilmuan saja yang diperlukan untuk melamar pekerjaan, namun juga harus didukung dengan sertifikasi profesi lainnya. Digelarnya sertifikasi profesi Microsoft dan kemampuan bahasa Inggris ini juga sebagai bentuk dukungan kampus kepada mahasiswa yang akan menghadapi perjuangan dan persaingan dunia kerja. Bahwasanya sampai hari ini mulai tanggal 28 Oktober sampai hari ini tanggal 28 September sampai hari ini tanggal 8 Oktober kita sudah selesai melaksanakan sertifikasi Microsoft dan kemampuan berbahasa Inggris dengan diikuti 953 mahasiswa dengan kriteria mereka yang mahasiswa yang akan diwisuda untuk tahun ini. Nah, kemudian sertifikat ini merupakan sertifikat yang nantinya akan menjadi bagian daripada surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Acara ini dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Jember serta Komisioner Bawaslu Jawa Timur Nur Elia Anggraini. Giat sosialisasi ini menyasar para perempuan di Jember yang tergabung di sejumlah organisasi perempuan. Acara diisi dengan agenda tanya jawab tentang pentingnya politik sehat dalam Pilkada Jember yang akan dihelat pada tanggal 9 Desember mendatang. Agar para perempuan di Jember tidak terjebak politik praktis, utamanya politik uang yang selama ini selalu terjadi di lingkungan sekitar kita. Dalam acara ini juga turut dibacakan ikrar, tolak, dan lawan politik uang di Kabupaten Jember. Komisioner Bawaslu Jawa Timur Nur Elia Anggraini menyambut baik kegiatan Bawaslu yang mengajak serta kaum perempuan dalam mensukseskan Pilkada Jember. Berfungsi sebagai pengawas, Bawaslu sangat perlu melakukan kegiatan seperti ini agar masyarakat paham bahwa politik uang hanya bisa memberikan kenikmatan sesaat namun akan menimbulkan kerugian besar di kemudian hari. Karena sangat penting memilih pemimpin Jember yang amanah dan bersih untuk membangun Jember 5 tahun mendatang.
Lebih jauh, Bawaslu juga berpesan bila mana selama proses tahapan kampanye ditemukan permainan politik uang dari pasangan calon yang maju untuk melaporkan kepada Bawaslu setempat agar dilakukan tindakan. Iya, yang pertama saya mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Jember karena ini tepat sekali mengundang kelompok-kelompok perempuan yang ada di Kabupaten Jember untuk bersama-sama menolak dan melawan politik uang. Karena bagaimanapun juga salah satu kelompok rentan yang menjadi sasaran politik uang adalah kelompok perempuan. Apalagi ini di masa pandemi ya, akan banyak begitu kerawanan-kerawanan yang terjadi di masa pandemi, misalnya soal politisasi bansos. Ini yang harus kita kawal bersama, jangan sampai ada bansos COVID yang disalahgunakan untuk kemenangan paslon tertentu. Lalu gimana ketika ada pelanggaran di lapangan? Kalau ada pelanggaran dan itu diketahui oleh pengawas pemilu, maka pasti akan kami tindak, akan kami proses gitu ya. Tapi kalau ada masyarakat yang tahu dan kemudian ingin menyampaikan pelanggaran itu, silakan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam aturan KPU, setiap paslon boleh menggandakan hingga 100% setiap masing-masing item bahan kampanye. APK tersebut terdiri dari banner, baliho, dan juga stiker. Komisioner KPU Jember Andi Wasis mengatakan saat ini APK tersebut belum 100% rampung, sehingga masih dalam proses pembuatan. Namun Andi memastikan beberapa hari lagi sudah siap terdistribusi kepada setiap pasangan calon. Setiap paslon pun bisa menggandakan setiap item tersebut hingga 100%. Pihaknya sudah menghimbau kepada semua paslon untuk menurunkan gambar lama yang akan diganti dengan gambar baru resmi dari KPU. Pelaksanaan kampanye ini di masa pandemi terkait dengan bahan kampanye, masing-masing pasangan calon juga diperbolehkan membuat bahan kampanye dalam bentuk APD, masker, hand sanitizer, terus juga APD yang lain. Ada 4 jenis ya APD itu. Nah, tapi kalau dikonversikan itu maksimum angkanya 60.000 per bahan kampanye. Gitu-gitu. Itu yang kita fasilitasi dan juga yang mereka bisa menambah sendiri. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.